Saya ajak kita membuka Alkitab dari 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, kita membaca, melanjutkan eksposisi kita dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Satu bagian yang singkat, 1 Petrus 5, ayat 5 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan bagi saudara beberapa ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 7. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar, sehingga kami semua dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan menguji hati kami semua. Biarlah hamba-Mu menjadi pembicara yang setia, yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami semua umat-Mu menjadi pendengar yang setia, yang mendengar firman Tuhan. Yaitu ketika hati dan pikiran kami arahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memimpin kami semua, mempersiapkan hati kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan menjadi benih yang baik, yang jatuh di dalam hati kami, yang Kau telah persiapkan. Dan benih itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami, menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menjadi berkat dan sukacita bagi kami dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, teks kita hari ini adalah teks yang sangat singkat, hanya 3 ayat. Tadi kita sudah bacakan, tapi berbicara tentang tema yang sangat besar sebenarnya. Tema yang juga bukan hanya besar, tetapi juga kompleks, tetapi sekaligus juga sangat relevan di dalam hidup kita. Berbagai setiap orang di dalam dunia ini, tema yang sangat relevan. Yang saya maksudkan, tema yang tadi kita baca adalah berbicara tentang kerendahan hati, humility, ataupun juga kontrasnya dikontraskan dengan kecongkakan atau pride. Ya. Saya akan mulai dengan share sedikit tentang, saya mulai pikir ini tema yang sebenarnya sudah juga cukup sering kita temui di berbagai tempat di dalam Alkitab ini. Tapi saya coba ingin tahu apa yang ChatGPT katakan tentang tema ini. Ya, saya tulis write a speech about humility from modernism perspective. Ya, tolong tulis satu pidato tentang kerendahan hati, humility, tapi dari perspektif modern. Saya ingin tahu orang modern ini bicaranya apa tentang humility. Ya, langsung 3 detik, kita tahu ya, hebat sekali ChatGPT. Saya hanya bagikan ke saudara kalimat pertama. Dia mulai dengan begini. Ladies and gentlemen, in a world often dominated by the pursuit of fame, fortune, and recognition, it is increasingly rare to encounter the virtue of humility. Bagus ya, selalu kata-katanya bagus. Istri saya sekarang suka pakai ChatGPT untuk tulis surat ke orang-orang bule, tulis surat. Wah, hebat amat Inggrisnya. Bagus sekali.
Saudara sekalian, kalimat pertama ini mengatakan di dalam dunia yang penuh dengan pengejaran akan ketenaran, kekayaan dan keterkenalan, ya, semakin jarang orang menemukan akan the virtue of humility, nilai kerendahan hati, ya. Dan terus baca, kita melihat poinnya yang saya mau katakan di sini adalah bahkan orang-orang modern sendiri, orang-orang yang modern perspektif artinya tidak percaya Tuhan, dan waktu saya baca seluruhnya ya tidak ada Tuhan di situ di dalamnya. Tapi mereka sendiri mengakui, ya, orang modern perspektif sendiri mengakui bahwa di dalam dunia ini semakin jarang orang berbicara tentang humility, dan apalagi semakin jarang orang yang memegang nilai-nilai kerendahan hati sesungguhnya. Mengapa demikian? Maka saya setuju akan apa yang dikatakan John Piper. Dia mengatakan seperti ini, bahwa humility can only survive in the presence of God. Mengapa semakin jarang kita menemukan humility dalam dunia ini? Karena humility atau kerendahan hati hanya bisa survive, hidup di hadapan Tuhan, kalau ada Tuhan sebenarnya. Ketika kita membuang Tuhan, maka kita akan membuang humility. Humility, John Piper mengatakan, itu mengikuti Tuhan seperti bayang-bayang. Sehingga kita bisa melihat humility itu dihargai di dalam masyarakat atau di dalam community di mana Tuhan dihargai. Artinya, sangat jarang di dalam dunia ini. Dalam dunia modern, di mana Tuhan tidak lagi ada, semakin disingkirkan, maka humility semakin jarang kita temui. Nah, saudara sekalian, untuk mengerti humility, saya mengajak kita untuk mengerti apa itu pride, lawan dari humility, dan kita mengerti pride, kita akan mengerti humility karena lawan daripada pride. Pride ini bukan hanya satu dari 7 dosa maut, 7 deadly sins, ya, biasanya disebutnya. Salah satu pride, tapi bukan hanya salah satu saja sebenarnya, tapi merupakan akar dari segala dosa. Saudara mengikat akar dari segala dosa, dosa mulainya dari mana? Dosa mulainya dari malaikat yang melawan Tuhan. Dan kalau saudara baca di kitab Yudas, maka saudara tahu malaikat itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia, yang bagus, yang menempatkan posisi yang sangat mulia sebenarnya. Tetapi dia tidak puas dalam keadaannya sebagai malaikat. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin menempati posisi yang lebih tinggi daripada apa yang Tuhan sudah tetapkan kepada dia. Maka Tuhan membuang para malaikat itu. Ya, menjatuhkan dia sehingga dia menjadi pendusta, sumber daripada kejahatan, bapa dari segala pembohong dan sebagainya. Ya, itulah malaikat yang jatuh dalam dosa yang menjadi setan, ya, menjadi setan. Yang seringkali Pak Tong pernah mengatakan ini seperti malaikat ini jatuh ke atas. Ya, adalah jatuh ke atas. Dia ingin ke atas, ingin menjadi seperti Allah, ingin berkuasa seperti Allah. Maka Tuhan menjatuhkan dia menjadi setan, iblis yang terus menggoda manusia mulai dari sebelum dunia diciptakan sampai nanti Kristus datang kedua kali dan mereka akan menerima penghakiman yang kekal. Dan dosa yang sama seperti itulah, karena malaikat ingin menjadi seperti Allah, maka pikiran yang sama, keinginan yang sama, motivasi yang sama, juga dia masukkan racun itu ke dalam hati manusia ketika setan, ular itu mulai berbicara kepada Hawa. Tuhan bilang kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dia bilang kamu akan mati. Tidak, kamu tidak akan mati. Makan buah itu. Kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dosa yang sama, keinginan yang sama, dan meskipun Hawa, kita baca ini termasuk Hawa, Adam dan Hawa sama-sama akhirnya makan. Kita tahu mereka
meskipun tidak langsung percaya akan perkataan ular itu, tetapi sudah dipengaruhi perkataan ular itu dan kemudian mulai memikirkan sendiri, melihat sendiri buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu kelihatan menarik hati, kelihatan baik, memberi pengetahuan, dan dia kemudian makanlah buah itu. Dan kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Sejak dari situlah manusia Adam, dari mulai Adam dan Hawa, dan kemudian seluruh manusia jatuh di dalam dosa yang pada intinya adalah sama. Ingin menjadi seperti Allah. Menjadi penentu daripada kebenaran. Tidak tunduk kepada perkataan Tuhan, tetapi menjadi penentu akan apa yang benar, apa yang baik, apa yang salah. Dialah yang menjadi penentu. Itu dengan kata lain, manusia ingin menjadi seperti Allah. Disitulah manusia jatuh di dalam dosa. C.S. Lewis mengatakan dosa ini, dosa pride ini, is the fall in every individual life. Ya, dia mengatakan ini adalah kejatuhan daripada semua manusia. Setiap hari di dalam diri setiap kita, dia mengatakan ini adalah dosa di balik semua dosa-dosa yang lain yang kita lakukan. Pada saat ini, pada waktu engkau membaca kalimat yang saya tulis ini, saya mengatakan, engkau mungkin sedang melakukan dosa itu, atau engkau sebentar lagi akan melakukan dosa itu, atau engkau baru bertobat dari dosa itu. Ini adalah kejatuhan dari setiap manusia. Dan dosa pride sama dengan humility juga bersifat sangat paradoks, saudara sekalian. Paradoks adalah, kalau saya tanya, saudara tahukah siapa orang yang paling congkak, yang paling sombong? Ini insight daripada dunia ini sebenarnya. Ya, ada orang yang menulis, seorang psikolog menulis, orang yang paling congkak, saudara tahu siapa? Adalah justru orang yang tidak pernah merasa congkak. Orang yang paling sombong adalah justru orang yang merasa, tidak pernah merasa dia sombong. Nah, itu adalah orang yang paling sombong. Sebaliknya juga humility, ya sama sebaliknya, paradoks, sangat paradoks sebenarnya. Paradoks itu jadi kelihatan seperti kontradiksi, tapi itulah yang kebenarannya, kenyataannya. Ya, kalau saya katakan kepada Pak Steve misalnya, yang pemimpin liturgis kita, Pak Steve, kamu orangnya sangat humble ya, sangat humble. Maka Pak Steve jawabnya agak susah tuh saudara. Kalau dia katakan, waktu saya katakan, Pak Steve orangnya kamu rendah hati ya, maka dia akan katakan, oh iya memang saya sih orangnya rendah hati. Saudara mulai sadar ya, mulai tahu ya. Waktu dia katakan, saya memang orangnya begitu, saya memang orang rendah hati. Langsung kita tahu dia pasti orang yang tidak rendah hati. Ya kan? Jadi bersifat paradoks. Ya. Tapi kalau dia mengatakan, kalau dia sungguh-sungguh rendah hati, orang yang rendah hati itu justru selalu merasa dia kurang rendah hati. Ini bukan cuma permainan bahasa ya, perkataan bahasa, tetapi ini adalah menggambarkan sikap hati jiwa manusia. Orang yang congkak itu justru dia sedalam hatinya dia tidak pernah merasa congkak. Tapi orang yang rendah hati justru dia selalu merasa dia kurang rendah hati. Dia terus akan merendahkan hatinya, merendahkan di dalam kehidupan. Jadi apa itu pride, saudara sekalian? Apa itu kecongkakan, kesombongan? Seperti tadi saya sudah memberi clue sedikit. Kesombongan atau pride itu adalah pada intinya menolak untuk mengakui kebergantungan total kita kepada Tuhan. Ini kalimat pertama, poin yang pertama ya. Pride adalah menolak mengakui kebergantungan total kita kepada Tuhan. Menolak bahwa kita sebenarnya bergantung total kepada Tuhan. Bukan hanya keberadaan kita yang diciptakan oleh Tuhan, setiap nafas yang kita tarik, kita bergantung kepada Tuhan. Setiap kehidupan, setiap gerakan yang kita lakukan, kita bergantung kepada Tuhan.
Dan selanjutnya adalah ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan, kita kemudian bergantung dan percaya pada diri sendiri, sehingga kita menjadi Tuhan atas diri sendiri. Nah, ini pride pada intinya adalah seperti demikian. Kita menolak bergantung kepada Tuhan, tetapi kita percaya dan bergantung pada diri sehingga menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Salah satu ekspresi yang terkenal dari pride ini adalah puisi yang terkenal yang ditulis oleh William Ernest Henley yang berjudul Invictus. Nanti sudah bisa search ya, Invictus oleh William Ernest Henley. Puisi yang betul-betul menyatakan kehebatan diri, berjuang melawan kesulitan, aku bisa melawan segala tantangan penderitaan dengan kekuatanku sendiri. Cukup panjang puisinya, dan diakhiri, kalimat terakhir dari puisi itu mengatakan demikian. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Aku adalah tuan atas nasibku sendiri. Dan aku adalah kapten atau penguasa, pengontrol atas jiwaku sendiri. Ini adalah inti daripada pride. Ya, menolak bergantung, mengakui kebergantungan total kita kepada Tuhan, dan bergantung dan percaya kepada diri sendiri sehingga menjadi Tuhan atas diri sendiri. Nah, ketika kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, maka konsekuensinya adalah kebenaran tentang Tuhan sejati itu harus ditekan, harus ditindas, harus dihancurkan. Kalau ada Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab khususnya sebagai Tuhan pencipta, dia penopang segala sesuatu, dia adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu, termasuk berdaulat atas tangan kita yang terancung kepada Tuhan. Itulah Stalin matinya, dia begitu mati, dia sebelum mati dia berduduk di tempat tidurnya yang sakit, sudah mau mati, dia mengacungkan tangannya kepada Tuhan. Termasuk tangan kita yang diacungkan. Kalau Tuhan tidak beranugerah, kalau Tuhan tidak topang, Tuhan kasih sedikit saja, tangan kita nggak bisa terancung. Syaraf kita kejepit saja sedikit, tangan kita bahkan tidak bisa terancung. Ya. Kita bergantung total kepada Tuhan. Karena kalau ada Tuhan yang mencipta, penopang segala sesuatu, berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu, maka dia harus dihancurkan. Kalau aku sebagai Tuhan, maka Tuhan yang ada, yang real itu harus dihancurkan. Karena dia adalah ancaman bagiku. Hati orang yang congkak, Roma pasal pertama mengatakan, harus menjadi gelap terhadap terang kebenaran Tuhan. Karena ini adalah ancaman bagi orang yang congkak. Kalau kita mengerti pride itu seperti demikian, maka kita mengerti kalimat ayat yang kelima yang tadi kita baca, bahwa Allah menentang orang yang congkak, atau Allah itu adalah musuh dari orang yang congkak. Tentu sebaliknya juga sama. Allah itu adalah juga penentang atau juga adalah musuh bagi orang yang congkak, ya. Bukan Allah menentang orang yang congkak juga menentang Allah. Ini either or, ya, salah satu. Ini adalah ayat yang dikutip dari kutipan dari Amsal dan juga dikutip oleh Yakobus, bahwa Allah menentang orang yang congkak, Allah adalah musuh daripada orang yang congkak. Salah satu contoh dari kebenaran ini adalah di dalam Daniel pasal yang keempat. Ya, berbicara tentang Nebukadnezar, Daniel pasal 4 ayat yang ke-30 saya bacakan bagi saudara. Dari 29, setelah satu kali si Nebukadnezar itu berjalan-jalan di atas istana Raja Babel. Dia Raja Babel, dia sedang berjalan di atas istana Raja Babel. Dan dia berkata demikian, bukankah itu Babel? Dia melihat kota yang besar, kerajaan yang
yang indah, yang megah, maka dia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Dia menyatakan melihat kebesaran, dia menjadi bangga. Ini karena perjuanganku, karena kekuatanku, dan untuk menyatakan kemuliaanku. Ini adalah kota Babel yang besar dan mulia itu. Dan kalau sudah baca selanjutnya, sudah tahu belum selesai dia berbicara, belum selesai bicara kalimatnya. Maka penghukuman Tuhan tiba atasnya sehingga dia hidup seperti binatang dan makan rumput seperti lembu, seperti kerbau. Sampai kapan dia terus makan rumput, hidup seperti binatang, sampai dia kemudian mengakui kebesaran Tuhan, baru dia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, inilah orang yang congkak, ya, pada intinya. Tidak mengakui kebesaran Tuhan, tidak mengakui hidupnya seluruhnya bergantung kepada Tuhan, tapi menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Nah, saudara sekalian, Tuhan menentang orang yang congkak, jelas karena dia mau menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Tetapi bukan hanya demikian, Tuhan menentang orang yang congkak karena kecongkakan itu bukan hanya melawan Tuhan, tetapi juga sebenarnya merusak relasi antar manusia. Kita tahu ada orang yang congkak itu pasti menjadi susah komunitas itu, orang-orang di sekeliling dia. Karena orang yang congkak itu adalah orang yang iri terhadap orang yang di atasnya, tetapi menghina, menginjak-injak orang yang ada di bawahnya. Ya, orang yang congkak akan memunculkan kebencian di antara manusia, di dalam hatinya juga akan menimbulkan perpecahan, iri hati, kemarahan, selfishness dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena kecongkakan itu atau pride itu bersifat kompetitif. C.S. Lewis mengatakan, pride itu sifat natur dari pride itu bersifat kompetitif. Ya, C.S. Lewis menjelaskan bahwa orang itu tidak menjadi sombong karena dia kaya atau pintar atau cantik, tidak. Orang itu bukan menjadi sombong karena dia kaya, karena dia cantik, karena dia pintar. Bukan ada orang-orang yang kaya, cantik, pintar, ganteng, kuat, dia tidak sombong. Bisa tidak sombong. Meskipun godaannya lebih besar, ya. Tetapi intinya orang tidak jadi sombong karena dia kaya, pintar, cantik, dan sebagainya, memiliki segala kelebihan. Tetapi orang menjadi sombong kalau dia lebih kaya dari orang lain, lebih cantik, lebih pintar daripada orang lain. Sudah lihat, ini kompetitif. Dia membandingkan dengan orang lain. Kekuatan, kepuasan, dan kenikmatan orang yang sombong adalah karena dia lebih daripada orang lain. Kalau dia orang yang kaya, tapi dia hidup di antara orang-orang yang lebih kaya daripada dia akan marah. Dia akan tidak puas. Karena juga membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan kalau dia kaya dan hidup di tengah-tengah orang yang lebih miskin, dia meninggikan dirinya. Dia menjadi sombong, dia menikmati dan menjadi puas karena dia menang daripada orang-orang lain. C.S. Lewis mengatakan, kalau saya adalah orang yang sombong, lalu ada satu orang saja yang lebih berkuasa dan lebih kaya dan lebih pintar dari saya, maka dia adalah sainganku dan dia adalah musuhku. Bagi orang sombong itu seperti demikian. Dan sudah bayangkan kalau orang-orang yang sombong ini berkumpul satu dengan yang lain. Ya, mereka akan strive, mereka akan saling bersaing, mereka saling muncul kebencian, perpecahan, iri hati, dan sebagainya. Saya rasa salah satu
Yaitu kalau di Melbourne itu ada beberapa saudara lulusan situ, Melbourne High, ya, ada yang perempuan juga, ya, itu orang-orang pinter semua dikumpulkan di situ. Orang-orang yang laki-laki maupun perempuan di dua sekolah yang berbeda, sekolah unggulan, semua orang-orang pinter ada di situ. Saya tahu persis orang-orang yang semua pilihan dari seluruh kota Melbourne, seluruh Victoria bisa kumpul di situ, bisa masuk tes yang sangat susah dan akhirnya bisa masuk SMA pilihan, high school pilihan. Maka disitulah penuh dengan orang-orang yang sombong, orang yang congkak. Mereka bertarung, mereka menyatakan diri untuk lebih hebat daripada teman-temannya. Dan banyak pertentangan di dalam sekolah-sekolah seperti demikian. Bukan hanya demikian, pride bukan hanya melawan Tuhan, menganggap diri sebagai Tuhan. Pride juga bukan hanya kemudian menjadi perpecahan, pertempuran, berkompetisi satu dengan yang lain. Tetapi pride pada akhirnya juga menghancurkan akan diri sendiri, saudara sekalian. Karena itu Tuhan menentang orang yang congkak. Ketika orang yang congkak itu membandingkan dengan orang lain, maka mau tidak mau, dia pasti mau menang, dia pasti mau merasa lebih berharga, lebih hebat, lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya, lebih kuat, lebih berkuasa. Maka mau tidak mau ketika dia membandingkan diri dengan orang lain, waktu bercakap-cakap dengan orang lain, dia akan exaggerate dirinya sendiri. Dia akan membesar-besarkan dirinya sendiri. Inflated themselves. Ini memang kata pride itu bisa punya pengertian seperti demikian. Ya, seperti sudah tahu kodok ketika mau menarik pasangannya, dia akan membesar dirinya. Ya, orang yang kodok itu dia akan membesarkan ininya gelembungnya di sini, ya. Dia akan besarkan. Makin besar, makin besar, makin besar, makin besar sampai dia meledak. Meledak. Inflated themselves. Itulah gambaran orang yang sombong. Dia akan akhirnya menghancurkan akan dirinya sendiri. Saudara, waktu saya gambarkan seperti ini, harap saudara jangan pikir orang lain, ya. Ini paling bahaya, paling bahaya. Saya waktu persiapkan ini juga pertama-tama pikir refleksi terhadap bagi diri kita sendiri. Karena tadi seperti C.S. Lewis katakan, ini kejatuhan daripada setiap kita. Kejatuhan daripada setiap kita. Bahkan orang-orang yang semakin dia tinggi, semakin dia pintar, semakin dia cantik, ganteng, semakin dia kuat, semakin dia berkuasa, semakin godaan menjadi sombong itu makin besar. Ya, semakin besar. Karena itu Tuhan Yesus katakan betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Betapa sulitnya. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bukan tidak mungkin, Tuhan Yesus simpulkan memang bagi manusia tidak mungkin. Tapi segala sesuatu mungkin bagi Allah. Dia harus bertemu Allah, mengenal Tuhan, terang yang sejati, mengenal siapa Allah sesungguhnya. Baru dia akan direndahkan dirinya. Kita mengatakan, Yeremia mengatakan, kalau janganlah orang memenggahkan diri, meninggikan diri karena kekayaannya, karena kepintarannya, karena kekuatannya. Nah, itu artinya orang yang kuat, yang kaya, yang pintar, memang itu menjadi godaan yang paling besar untuk menjadi sombong. Pendeta Billy kalau tidak salah pernah katakan, sudah tahu orang-orang yang PhD itu, ya, saya harap bukan PhD yang di sini, tapi banyak sekali PhD itu yang menulis banyak artikel di jurnal-jurnal yang terkenal, jurnal-jurnal yang baik. Ya, ketika mereka kirim hasil risetnya ke jurnal tulisan ke jurnal yang terkenal, dan akhirnya jurnal itu terbit dan datang kepada dia. Jurnal itu setiap minggu, setiap bulan atau setiap bulan dia terima memang jurnal itu. Jurnal apapun, ya. Maka dia buka, yang pertama dia buka adalah tulisannya dia sendiri.
Dan bukan hanya buka, bukan hanya lihat, bukan hanya senang tulisannya ada di situ, tapi dia akan baca. Dia tidak baca artikel yang lain. Dia baca tulisannya dia sendiri. Baca lagi. Itu dia sudah tulis, sudah berhari-hari, berminggu-minggu mungkin dia tulis. Ketika terbit, dia baca lagi. Sambil, hebat ya aku ya. Hebat ya. Hebat ya aku bisa tulis gitu ya. Bagus banget ya. That is very true. Very true. Heran sekali. Nanti saya di akhir juga refleksi tentang di dalam kehidupan saya secara pribadi, ya, itu bagaimana itu bergumul dengan kecongkakan, berbeda-beda bentuknya, tapi juga setiap kita rentan dan berbahaya. Pak Petrus di sini menulis bagian ini kepada orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara sekalian, selanjutnya kita perlu ingat, perlu kita menyadari bahwa lawan dari congkak itu bukanlah rendah diri. Ya, bukanlah low self-esteem. Lawan dari congkak itu bukan rendah diri, bukan minder, ataupun self-pity. Lawannya bukan itu. Bahkan sebenarnya self-pity, fakta dari kebenaran tentang self-pity itu sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pride. Hati-hati ini saudara ya. Self-pity kelihatan luarnya sangat tidak pride kan. Orang pride kan kelihatan hebat, meninggikan diri, membusungkan dadanya, ya, rasa diri bisa apa, melakukan segala sesuatu. Self-pity mengkeret kan. Self-pity mengkeret, menunduk, ya, mengasihani diri sendiri. Mengatakan, saya sih tidak bisa apa-apa. Dia saja, itu situ yang bisa, dia saja yang kasih pelayanan. Saya kalau waktu diminta pelayanan, saya nggak bisa apa-apa. Dia saja kasih dia tuh, itu dia sudah banyak pelayanan dan dia memang bisa semuanya. Saya sih memang tidak pernah dianggap wajar saya diperlakukan seperti itu. Karena memang saya tidak kaya, saya bodoh, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saudara, sense ya, orang seperti ini nih pride. Ini orang yang sombong. Kenapa? Karena dia terus melihat kepada diri. Dia terus berpikir tentang dirinya. Saya orang yang tidak kaya, saya orang yang bodoh, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Wajar orang memperlakukan saya seperti itu. Saya memang tidak perlu dianggap. Ini adalah pride. Bentuk pride yang sepertinya berbeda sama sekali. Karena apa? Karena perkataan C.S. Lewis ini sangat penting ya. Maka sekali lagi ya, saya mengutip C.S. Lewis hari ini beberapa kali. Dia mengatakan, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Humility itu bukan melihat dirimu itu tidak berharga, minder, tidak bisa apa-apa, thinking less of yourself. That is not humility. Humility adalah thinking of yourself less. Melihat diri, kamu jarang berpikir tentang dirimu sendiri. Kamu tidak terlalu memperhatikan dirimu sendiri. That is true humility. Tapi orang yang self-pity adalah dia melihat diri sendiri, terus melihat diri bahwa dia bodoh, dia tidak kaya, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia terus melihat diri sendiri. John Piper mengatakan, kesombongan, boasting is the voice of the pride in the heart of the strong. But self-pity is the voice of the pride in the heart of the weak. Sama-sama sombong sebenarnya, tapi bentuknya berbeda. Ya, kesombongan, kecongkakan itu adalah suara dari orang yang sombong tetapi orang yang kuat. Orang yang kuat tetapi sombong. Tetapi self-pity adalah suara dari orang yang lemah
tapi juga sombong. Sebenarnya sama-sama sombong, tapi ini orang yang lemah. Tidak puas, dia tidak senang sebenarnya. Dia tapi mau melawan tapi tidak bisa. Dan terus melihat kepada diri. Hati-hati saudara sekalian. Hati-hati, kita sangat tricky di sini. Kita perlu melihat ya diri kita masing-masing. Saya tidak sedang berbicara kepada siapapun, tapi ini kebenaran yang harap kita boleh pikir, renungkan. Tidak mau melayani ini, tidak mau melayani itu. Karena apa? Mungkin sekali karena sombong. Kalau kita tidak mau berbuat apa-apa karena melihat diri tidak bisa apa-apa. Karena sesungguhnya Tuhan memberikan kepada setiap umatnya talenta, karunia. Setiap anggota tubuh itu pasti harus berfungsi. Kalau dia tidak mau berfungsi, dia tidak mau berfungsi. Artinya dia sedang menyatakan dirinya, lihat, dia sedang mau mengatakan dirinya, kalau aku tidak berfungsi, mungkin tidak bisa berjalan pelayanan ini. Dan juga satu ego yang terluka, kesombongan yang terluka, karena dia tidak dihargai. Saudara sekalian, terakhir, kita mau melihat, saya ajak kita melihat kaitan, kembali ke 1 Petrus 5, ayat 6 dan 7. Ya, kaitan ayat 6 dan 7 khususnya. Ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada akhirnya. Nah, seharusnya di situ bukan titik, saudara, di dalam Yunaninya itu bukan titik, bukan ayat 7 itu bukan kalimat selanjutnya, bukan next sentence. Tapi harusnya di situ koma. Ayat 7 itu penjelasan dari ayat yang ke-6 sebenarnya. Jadi harus dimengerti demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Koma. Rendahkanlah dirimu, yaitu dengan cara apa? Menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dengan kata lain, ini juga mengagetkan sebenarnya. Ya, poin yang penting. Dengan kata lain, menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan adalah ekspresi dari humility kita. Kalau kita orang yang humble, orang yang true humble, sungguh-sungguh rendah hati, salah satu ekspresinya adalah kita menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Heran sekali, kenapa bisa begitu ya? Salah satu ayat yang menjelaskan ini adalah Yesaya pasal yang ke-51. Saya ajak kita buka sama-sama. Yesaya pasal yang ke-51. Yesaya 51 ayat 12 dan 13. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Yesaya 51 ayat 12 dan 13. Ini adalah perkataan Tuhan yang menegur orang-orang Israel. Yesaya 51 ayat 12-13. Mari kita baca bersama-sama. Akulah Allah, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Saudara perhatikan di sini. Ayat sini Tuhan mengatakan akulah yang menghibur kamu. Lalu Tuhan menegur di sini kalimat selanjutnya. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Saudara heran nggak? Ini perkataan yang heran. Kalau saudara membaca Alkitab dan menemukan
kayaknya heran ya, mengherankan tadi seperti kalimat tadi 1 Petrus juga. Bagaimana ya kerendahan hati itu diekspresikan di dalam menyerahkan segala khawatir. Bagaimana kekhawatiran, menyerahkan segala khawatir kepada Allah itu sebagai bentuk ekspresi kerendahan hati. Maksudnya apa? Di sini juga sebenarnya poin yang mau ditegaskan di sini. Tuhan menegur bangsa Israel dan mengatakan kepada Israel, "Who are you? Who do you think you are that you fear mortal man?" Siapakah engkau? Who are you that you fear mortal man? Who do you think you are that you fear mortal man? Teguran yang aneh sekali. Kok maksudnya apa ya? Tuhan menegur, kamu pikir kamu siapa sehingga kamu takut kepada manusia? Kenapa begitu? Kenapa ditegur? Ini Israel menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman orang-orang yang ingin mengancam, menghancurkan dia. Mereka kemudian takut menghadapi itu. Dan Tuhan bukannya menghibur mereka, Tuhan menegur mereka. Kenapa engkau takut? Kau pikir kamu siapa? Kamu takut kepada manusia. Maksudnya adalah apa, saudara sekalian? Di dalam benak, di dalam jiwa orang yang takut dan tidak bersandar dan menyerahkan kepada Tuhan adalah dia adalah orang satu-satunya jalan keluar. Kalau saya menghadapi musuh yang besar, satu-satunya jalan keluar adalah aku harus punya kekuatan. Satu-satunya jalan keluar adalah aku harus bisa mengalahkan mereka. Satu-satunya jalan keluar adalah aku harus mempunyai senjata, harus mempunyai kuda, harus pasukan yang besar untuk mengalahkan mereka. Ini adalah hati orang yang sombong. Karena mereka menganggap yang bisa mengalahkan musuh yang besar itu adalah diri mereka sendiri. Dan mereka tidak memandang kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan pencipta mereka yang membentangkan langit dan bumi. Inilah yang Tuhan sedang katakan. Sehingga engkau melupakan Tuhan. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Melupakan Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia siap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Ini adalah pride. Ini adalah sombong. Jadi kesombongan adalah justru sekali lagi bersandar kepada diri, tidak percaya kepada Tuhan, dan bentuknya justru adalah khawatir ketika kesulitan datang. Ketika musuh datang. Ketika tantangan yang besar datang, dia terus khawatir, dia terus kacau dan khawatir, takut. Bukan berarti tidak manusiawi, mungkin itu respons pertama yang sangat manusiawi. Menghadapi kesulitan, tantangan, pasti ada khawatir, pasti ada takut. Tapi kita kalau terus-menerus di dalam kekhawatiran dan di dalam ketakutan, maka itu justru adalah bentuk pride, kesombongan. Karena kita percaya sedalam hati, saya harus bisa mengalahkan, mengatasi ini. Dengan kekuatanku, dengan segala apa yang aku miliki. Dengan segala uang yang aku miliki, dengan segala apapun kemampuan daripada yang ada di dalam dunia ini. Aku harus menghadapi itu. Dan kita melupakan Tuhan. Dan kita tidak menyerahkan segala khawatir kita kepadanya. Inilah bentuk kesombongan. Saudara sekalian, sebaliknya tentu secara positif. Tuhan mengatakan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu.
Sudah lihat ini fokusnya semua kepada Tuhan. Jadi ada dua sisi, kesombongan itu menganggap diri sebagai Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, menganggap diri hebat, bergantung kepada hidupku, bergantung pada tanganku sendiri, kepada kekuatanku sendiri. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Dan sisi the other side of the coin adalah berarti kita menurunkan Tuhan, tidak percaya kepada Dia, tidak melihat Dia Tuhan yang besar. Sehingga kita menghadapi kesulitan yang besar sekali yang kita terasa tidak dapat menghadapinya, maka kita takut dan khawatir. Karena kita tidak datang dan tidak memandang kepada Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, yang menopang segala sesuatu. Dan bukan hanya demikian, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. He cares for you. Seluruh persoalan ini mengajak kita melihat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi orang yang rendah hati. Atau Tuhan yang memberikan anugerah. God opposes the proud but gives grace to the humble. Mengasihani orang yang rendah hati atau memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sadarkah kita Dia adalah tangan Tuhan, tangan yang kuat. Dia memberikan anugerah kepada yang rendah hati. Dan bukan hanya demikian, Dia adalah Tuhan yang peduli, Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. He cares for you. Karena itu, lawan daripada pride adalah hati yang berfokus kepada Tuhan. Hati yang melihat kepada Tuhan, mengenal Tuhan sebagaimana Dia sebenarnya yang dinyatakan di dalam firman-Nya bagi kita. Tuhan sumber segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Tuhan yang menopang dan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang memegang tangan raja, tangan penguasa paling besar, dan Dia mengarahkan hati raja sesuai dengan keinginannya. Menyadari bahwa di luar Kristus, ketika kita melihat diri kita, kita menyadari di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau sampai di situ bisa berbahaya menjadi self pity. Menyadari di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi di dalam Kristus, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perintahnya, kita bisa melakukan apapun. Nah, ini kita tidak jatuh self pity ataupun kesombongan, tapi kita menjadi orang-orang yang rendah hati, humble, sadar bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah kerendahan hati. Tapi tidak berhenti. Tapi kita percaya, beriman, memandang kepada Dia, penopang, pencipta segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Dia tangannya yang kuat dan tangannya yang penuh, hatinya penuh anugerah. Dan Dia peduli, mengasihi, memelihara kita. Itulah kerendahan hati yang sejati yang Tuhan inginkan. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Salah satu ekspresi. Serahkan. Dan percaya dan menyatakan, Tuhan, aku memang tidak mampu menghadapi ini, kesulitan itu. Memang saya tidak mampu, menyadari betul-betul tidak mampu. Tuhan, tapi karena itu saya perlu anugerah-Mu. Saya perlu belas kasihan-Mu. Saya perlu pertolongan-Mu. Saya perlu kekuatan-Mu. Tuhan yang berjanji, yang memelihara. Dan tangan-Mu yang kuat. Dan Dia akan memelihara, menghibur, memimpin, memberi kekuatan kepada kita. Ini adalah pergumulan yang terus-menerus terjadi juga ya di dalam hidup. Saya percaya banyak hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, dan harap juga saudara mulai
berkumpul, buka diri di hadapan Tuhan. Terus menerus di dalam berbagai macam konteks yang berbeda-beda. Termasuk di dalam khotbah, termasuk di dalam mempersiapkan khotbah hari ini. Ya. Di mana ada waktu-waktu di dalam khotbah itu ada di dalam saya khotbah setiap minggu, mimbar ini dan juga hal di konteks yang berbeda-beda. Ada waktu-waktu yang rasa betul-betul tidak berdaya, ada waktu-waktu yang rasa dalam kesibukan, dalam banyak pikiran dan sebagainya tidak bisa persiapkan, juga rasanya tidak siap untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi kemudian justru dalam waktu-waktu seperti itu jadi sungguh bersandar kepada Tuhan, menyatakan ya keadaan seperti itu sebagai contoh saja sebenarnya, dan menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan nggak bisa deh. Tapi Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah memberikan kepercayaan, dan saya harus berkhotbah meskipun rasa tidak mampu, tidak siap, tidak ada poin yang bagus yang boleh dibagikan. Itu susah sekali. Baca saya sendiri poin yang sudah sering dengar. Ya. Saya sendiri tidak mendapat apa-apa di dalam merenungkan firman. Ada waktu-waktu seperti itu. Saya bersandar kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan seringkali, berkali-kali saya mengalami di dalam keadaan-keadaan seperti itu, justru Tuhan menolong. Tuhan mendengar doa. Tuhan memimpin, somehow tidak tahu. Tadi persiapan seperti, saya sendiri tidak dapat apa-apa, begitu berdiri di mimbar, berdoa, bersandar kepada Tuhan, sepenuh hati menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin perkataan itu, Tuhan pimpin alur pikir, dan Tuhan pimpin Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang. Saya bisa rasakan, saya bisa lihat di dalam mata saudara, wajah saudara. Sangat digerakkan, sangat dipimpin oleh Tuhan. Kata-kata yang menegur, ada kata-kata yang menghibur, ada kata-kata yang memberi kekuatan kepada umat Tuhan. Wah, saya sangat bersyukur, sering bersyukur kepada Tuhan untuk saat-saat seperti itu. Tuhan menolong, Tuhan berbelas kasihan. Betul-betul karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja. Tapi saudara, kalau berkali-kali terjadi seperti itu, ya, hati mulai geser nih. Hati mulai bergeser. Ya. Mengalami seperti itu, berkali-kali mengalami saat itu, mulai pikir, berarti hebat juga ya saya ya. Berarti hebat juga. Karena berkali-kali waktu bicara dan sebagainya, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, orang mendapat berkat, Tuhan dibentuk. Orang bersyukur pada Tuhan. Mulai pelan-pelan mulai rasa diri hebat. Pelan-pelan mulai rasa diri, memang sebenarnya hebat kali, memang sebenarnya bagus. Memang sebenarnya semua yang ada kelihatan bagus. Mulai geser. Pelan-pelan mulai geser. Dan mulai kadang-kadang Tuhan kasih peringatan. Seringkali Tuhan di dalam keadaan seperti itu Tuhan kasih peringatan, Tuhan tegur. Dan itu membuat sadar lagi. Dan ini saya rasa terus-menerus di dalam hidup kita. Ya, saudara dan saya harap kita boleh bergumul. Ini adalah perintah Tuhan khususnya bagi anak-anak Tuhan. Ya. Yang sudah percaya, yang mengenal Tuhan. Tapi dalam hidup kita ada keberhasilan kita. Pasti semua orang ada keberhasilan. Ya, di tengah segala ada kegagalan, ada keberhasilan kita. Sukses, kerjaan, dapat promosi. Anak-anak kita pintar, berhasil. Investasi berhasil. Dan sebagainya. Orang menghargai. Wah, kita mulai rasa diri hebat. Kita mulai rasa hati kita bergeser. Ini karena kepintaranku. Ini karena saya bisa melihat market dengan tepat. Beli pada waktu yang tepat. Karena perjuanganku.
Aku terus-menerus tidak pantang menyerah, persevere, berjuang sampai berhasil. Sampai mencapai itu. Karena perjuanganku, karena air mata, karena keringat, karena darah yang aku korbankan. Sehingga aku berhasil. Mulai geser, mulut kita bisa mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya berhasil ini, karena Tuhan berkati ini. Ini bukan hanya bicara di mulut. Saya sedang bicara tentang hati kita yang paling dalam. Apakah jiwa kita, hati kita sadar? Betul, kalau ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kesembuhan, ada kelancaran. Kita sadar semua itu karena belas kasihan Tuhan. Semua itu karena anugerah Tuhan sedalam-dalam hati kita. Maka saya tutup dengan mengutip doa seorang yang bernama Michel Kois. Dia mengatakan satu doa yang sangat indah. Dia mengatakan begini. Lord, deliver me from myself. I am suffering dreadfully, locked in myself, prisoner of myself. I hear nothing but my voice. I see nothing but myself. Lord, take me by the hand. Show me the way, the path leading to joy, the path leading to light. Tuhan, bebaskan aku dari diriku sendiri. Aku menderita sangat berat karena aku terkunci di dalam diriku sendiri. Aku adalah prisoner dari diriku sendiri. Aku tidak mendengar apapun selain perkataanku sendiri. Aku tidak melihat apapun kecuali diriku sendiri. Tuhan, bebaskan aku, tuntun aku, pegang aku dengan dalam genggaman tangan-Mu. Tunjukkan kepadaku jalan yang memimpin aku kepada sukacita yang sejati, kepada terang yang sejati. Biarlah ini menjadi doa kita juga. Kita boleh menjadi orang-orang yang rendah hati. Rendah hati itu bukan sebenarnya rendah hati itu adalah kita menyadari diri kita sebagaimana sebenarnya. Sebenarnya kita menyadari Tuhan sebagaimana yang sebenarnya. Ya, bukan kita sebenarnya tinggi, kita merendahkan. Bukan. Kita memang rendah di hadapan Tuhan khususnya. Ini bicara bukan dengan banding. Ketika kita banding, kita mulai sombong. Kita mulai sombong kalau kita lebih hebat. Kita mulai iri hati kalau orang lain lebih hebat. Kita akan menginjak-injak orang yang di bawah kita. Ini adalah pertama-tama menyadari diri di hadapan Tuhan. I am nothing. I can do nothing, oh Lord, di hadapan Tuhan. Mengenal diri sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Dan menyadari Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan yang berkuasa, Tuhan beranugerah, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang peduli kepada kita. Ketika kita melakukan itu, ketika hati kita seperti itu, ketika hati kita semuanya, jemaat IREC Melbourne memiliki hati yang seperti demikian, maka kita akan berdamai, kita akan mengasihi satu dengan yang lain. Kita akan menjadi orang yang humble. Karena sadar semua yang aku miliki berasal dari Tuhan. Semua keberhasilanku karena anugerah Tuhan. Dan aku mau ketika kesulitan datang, pergumulan datang, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kita akan mendoakan, kita akan mengasihi, kita akan support orang, ada damai sejahtera yang ada dialami di antara kita semua.
Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Tuhan, seperti lagu ini kami mau meninggikan Engkau, mau membesarkan nama-Mu. Dari dalam hati kami yang paling dalam, dari seluruh jiwa kami. Tuhan, ajar kami terus memandang kepada Tuhan, mengenal Engkau, Tuhan yang besar, Tuhan pencipta segala sesuatu, tangan-Mu yang kuat, Tuhan yang menopang segala sesuatu, Tuhan yang menopang setiap detik hidup kami. Karena di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, tolonglah kami, firman yang sudah kami dengar boleh tersimpan dalam hati kami, membentuk hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Menyadari diri kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Sehingga terjadi kasih di antara kami. Terjadi keharmonisan di dalam relasi di antara kami. Karena kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami juga memiliki damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Ketika kami menyerahkan segala khawatir kami kepadamu, percaya kepadamu. Tuhan yang tahu apa yang ada dalam pikiran hati kami, segala kekhawatiran kami, Tuhan ajar kami semua di sini untuk menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau yang peduli, Engkau yang mengasihi, Engkau yang memelihara kami. Pimpin kami semua, berkati kami semua, menjadi umat-Mu yang rendah hati, sehingga memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi sesama kami, dan mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa kami untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.